Halo semuanya, selamat datang kembali di ini segmennya mitos seputar hukum ya. Jadi ada mitos yang mengatakan kalau jadi pengacara itu nanti kalian bakal masuk neraka. Jadi saya udah mencari riset ke beberapa artikel apakah benar hal tersebut. Jadi berdasarkan penelusuran tim saya yang berjumlah 8 orang, ini sudah ada beberapa artikel yang menyatakan yang artikel tentang profesi advokat, profesi pengacara itu seperti apa ya. Ini saya udah ada artikel uh, yang menyatakan salah satu mitos di fakultas hukum, di anak-anak hukum mengatakan bahwa ini mitosnya untuk semua orang ya. Ada mitos semua orang mengatakan bahwa kalau jadi pengacara itu kalian kemungkinan besar akan masuk neraka ya. Jadi ini ada menurut Islam, menurut Kompas Sania ya, yang menyatakan bahwa ini dasar hukumnya Al-Quran ya. Jadi di Al-Quran kesaksian seorang pengacara akan dimintai pertanggungjawaban dan pendengaran mata mulut mereka. Ini hadisnya ya. Jadi kalau menurut artikel ini nanti setiap apa yang dikatakan oleh pengacara, apa yang dikemukakan oleh pengacara atau kesaksian oleh pengacara akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dan ini ada kasanah artikel ya, kasanah. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Di sini ada 6 golongan yang akan masuk neraka tanpa dihisab, tanpa dihitung, langsung masuk neraka. Jadi yang pertama ada pemimpin yang korupsi. Yang kedua ada pengusaha yang khianat. Yang ketiga ada pengusaha kecil yang mempunyai kesombongan besar. Yang keempat ada fanatisme golongan. Yang kelima ada orang awan karena kebodohannya. Orang bodoh itu juga bisa masuk neraka ternyata. Dan yang keenam ulama yang mempunyai hati dengki. Jadi di keenam ini tidak ada pengacara ya. Jadi pengacara tidak masuk neraka menurut 6 ini. Untuk selanjutnya ini dari artikel lagi yang menyatakan bahwa bercerita ya, seorang teman saya bercanda pernah mengungkapkan terdapat 4 profesi. Jadi ada 4 profesi yang menjadi prioritas sebagai penghuni neraka. Yang pertama ada hakim yang culas. Culas ini saya nggak tahu maksudnya culas itu apa. Yang kedua ada jaksa yang asal tuduh. Yang ketiga ada polisi yang korup. Dan yang keempat ada pengacara atau advokat yang menjadi pembela yang salah. Advokat yang membela yang salah akan masuk neraka menurut ini ya, prioritas utama. Dan yang terakhir ada dari detik.com yang ini dari pengacara kondang kita yaitu Hotman Paris yang menyatakan bahwa bila ada pengacara mengaku bersih, mereka akan masuk neraka. Jadi yang menyatakan pengacara itu bersih malah dia akan masuk neraka. Berarti perumpamaan kata-kata ini semua pengacara itu kotor. Kalau secara diksinya ya, jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya berdasarkan pemahaman artikel ini, untuk masuk neraka atau enggak itu bukan wilayah seorang manusia ya. Nanti kan juga nggak ada yang tahu seorang itu masuk neraka apa enggak. Namun ukuran masuk neraka apa enggak itu kan biasanya dari dia berperilaku baik atau enggak. Kalau misalnya pengacara itu membela yang salah, memang pekerjaan pengacara memang seperti itu, membela kliennya, entah itu salah entah itu benar, namun tidak harus membenarkan sesuatu yang salah. Jadi seperti membantu, jadi membantu meringankan, tidak membenarkan perlakuan yang salah seperti itu. Untuk masalah masuk neraka apa enggak itu bukan kewenangan seorang manusia untuk menentukan hal tersebut. Dan saya pikir di semua profesi juga sama, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Tidak semuanya dianggap pukul rata semua pengacara itu buruk. Pengacara itu banyak banget yang baik juga kok, banyak banget yang baik.
dan juga banyak yang buruk sih sebenarnya, tapi tidak semuanya dipukul rata itu semuanya buruk dan bakal masuk neraka. Itu sesuatu penafsiran yang salah dan tidak benar ya menurut saya. Jadi itu aja ya penelusuran kali ini, dan terima kasih seperti biasa. Dah.